Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menyebut ada oknum dari Kementerian Kominfo yang melindungi situs-situs judi online. Ia menilai pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online sudah terlambat. Santoso mengatakan sudah bukan rahasia umum lagi jika disebut ada oknum dari Kementerian Kominfo yang melindungi situs-situs judi online. Ia menyebut maraknya tindakan yang melanggar aturan oleh masyarakat di suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Santoso menilai tindakan oknum aparat penegak hukum yang turut bermain melindungi kejahatan justru dapat menyuburkan kejahatan konvensional. Ia pun menyebut dampak kerusakan yang ditimbulkan dari judi online dapat lebih berbahaya dari penyalahgunaan narkoba. Ya, ada kemudian yang menyebut bahwa ada oknum Kementerian Komunikasi dan juga Informatika yang melindungi situs-situs judi online. Tadi anggota DPR RI, Santoso bahkan menyebut hal ini sudah bukan rahasia umum dan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online dirasa sudah terlambat. Benarkah memang ada oknum dari pemerintah atau dari Kominfo yang melindungi adanya judi online, bagaimana pemerintah dapat memastikan integritas para penegak hukum dalam memberantas judi online. Kita akan membahasnya pada malam hari ini, sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Pak Santoso, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Pak Santoso, apa kabar? Selamat malam. Baik. Baik. Dan juga ada Mas Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat malam, Mas Heru, apa kabar? Selamat malam Mas Renhat, Ya. apa kabar? Kabar baik. Ya, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak dari Kementerian Kominfo ya. Namun sampai dengan program ini berlangsung tidak ada yang bersedia untuk bergabung. Jadi saya akan mulai dulu dari Pak Santoso ini, Komisi 3 DPR RI yang kemudian menyebut ada oknum dari Kominfo yang melindungi maraknya situs-situs judi online. Pernyataan Anda ini berdasarkan dari temuan pribadikah atau tadi Anda katakan sudah rahasia umum? Yang seperti apa yang kemudian Anda ketahui sudah menjadi rahasia umum adanya oknum Kominfo yang dalam tanda kutip melindungi praktik judi online ini? Terima kasih Bang Renhat, bahwa IT yang digunakan oleh masyarakat secara luas, apapun bentuk medianya dalam bentuk IT itu pasti mudah dikontrol oleh pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Namun memang media tidak mengutipnya secara lengkap. Ya. Yang disebut hanya Kominfo. Sebenarnya Kominfo secara teknis, namun secara penegakan hukum juga dilindungi oleh oknum-oknum penegak hukum di negara ini. Sehingga yang namanya judi online itu sangat marak, bahkan sulit untuk diberantas. Padahal yang kita ketahui bersama bahwa untuk menangani penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk media sosial atau IT ini, pemerintah itu punya alat yang cukup. Kenapa cukup? Karena setiap tahun anggaran belanja negara untuk pengadaan barang-barang yang dimaksud itu sudah cukup kredibel, sudah cukup mampu untuk kiranya memblok situs-situs, di antaranya situs judul ini yang meresahkan masyarakat. Dan saya menyampaikan bahwa judi online ini dampaknya juga bisa lebih berbahaya dari narkotika. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi di bentuk Satgas ini, saya sampaikan memang terlambat. Dengan sebentar lagi beliau akan mengakhiri masa jabatannya. Kenapa baru care sekarang? Tapi tetaplah kita mengapresiasi apa yang dilakukan. Namun demikian saya berharap bahwa Satgas ini tidak mati suri, bukan seperti dialami oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, dibentuk mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota, yang seharusnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan bandar-bandar makin berkurang, ini malah makin bertambah masif. Saya khawatir juga
Satgas ini dibentuk malah makin menyuburkan praktek-praktek judi online, bahkan yang sulit ditembus karena bandar-bandarnya berada di beberapa negara, bahkan disebut ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20 bahkan. Dan menurut saya harus ada tindakan tegas dari pemerintah, termasuk juga aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang terkait dalam penanganan masalah judi online ini. Oke, Pak Demikian, Santoso, Mas Renhat. jadi Anda mau menegaskan bahwa bukan hanya Kominfo, oknum Kominfo ya, yang ikut melindungi praktik judi online, tapi juga aparat-aparat penegak hukum. Artinya kan tudingan ini tentu mesti berdasarkan kemudian temuan-temuan. Ini Anda mendapatkan laporan tertentukah atau dari mana kemudian asal muasal kecurigaan Anda ini bahwa ada oknum pemerintah, aparat yang ikut melindungi praktik judi online? Ya, pertama kami dapatkan jumlah beredarnya uang sampai 500 triliun semenjak tahun 2017 sampai dengan kuartal pertama 2024. Itu kan dari laporan PPATK. Ya. Pada saat rapat dengan Komisi 3 di mana disebutkan bahwa peredaran uang judi online semenjak 2017 sampai dengan kuartal pertama 2024 itu berjumlah kurang lebih 500 triliun. Di mana uang ini ada yang telah diblokir rekeningnya oleh PPATK, ya artinya bukan diblokir, diusulkan untuk diblokir oleh PPATK. Karena PPATK hanya bersifat menginfokan terhadap rekening-rekening yang mencurigakan. Nah, jika rekening ini ternyata begitu dilaporkan terindikasi dengan judi online, ternyata judi online masih masif di negara kita, berarti ada proteksi dari instansi-instansi terkait, baik itu mungkin di Kominfo maupun dalam hal penegakan hukumnya, karena tidak dilakukan. Makanya saya menghimbau kepada PPATK, kepada pemerintah, penegak hukum, agar langsung saja dirilis rekeningnya, siapa pemilik rekening itu, berapa jumlahnya, sehingga rakyat ini mengetahui bahwa yang telah diblokir sekian rupiah, juga sejumlah berapa rekening, ini akan membuat efek jera dan memberikan transparansi dari pemerintah dan penegak hukum bahwa memang sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan, ya, upaya-upaya pemberantasan agar judi online ini tidak berjalan secara masif seperti sekarang ini. Tapi kalau tindakannya tidak terkoordinasi dan komprehensif, masing-masing berjalan sendiri, saya yakin penanganannya ini nanti akan seperti terjadi pada masalah penyalahgunaan narkoba. Oke, Demikian, oke, Bang baik. Menarik saya ke Mas Heru. Kalau begitu, apakah dari kacamata Anda, Mas Heru, memang praktik judi online menjadi sulit untuk bisa diberantas secara komprehensif, ya, secara tuntas? Itu memang karena ada proteksi dari dalam, ada ordalnya ini yang ikut melindungi oknum-oknum aparat, yang ikut melindungi eksistensi dari praktik judi online. Iya, memang kalau kita lihat mengenai judi online ini kan sangat kompleks gitu ya. Ada banyak alasan kenapa judi online ini tumbuh subur sampai sekarang, dan seolah-olah kita juga pada saat ini darurat judi online gitu ya. Dan ini juga terkait dengan pinjaman online nantinya gitu ya. Yang pertama tentu memang adanya demand dari masyarakat. Bagaimana di tengah mungkin keadaan ekonomi yang membelit saat ini, ya mereka ingin mendapatkan uang secara cepat, gitu, secara mudah dan dalam jumlah besar, gitu. Karena itu biasanya diiming-imingi oleh dunia perjudian, gitu, dapat uang cepat, besar dalam waktu singkat, gitu. Nah ini yang kemudian hadirlah berbagai situs-situs aplikasi judi online yang saat ini dengan perkembangan digital ini sangat mudah gitu ya. Ya digital di satu sisi mempermudah, di sisi lain juga eksesnya juga tentu ekses negatif termasuk perjudian. Nah ini memang pemerintah dalam hal ini kalau kita lihat dalam hal memberantas judi itu kan sifatnya on off ya. Kadang rame seperti sekarang ini kan rame gitu ya. Kita nggak tahu nih 3 bulan, 6 bulan ke depan seperti apa gitu ya. Jadi konsistensinya juga menjadi hal yang
dipertanyakan seperti tadi juga disampaikan Pak Santoso gitu ya. Dan kita juga memang terlihat tidak secara komprehensif nih melakukan perlawanan terhadap judi online gitu ya. Kan misalnya ketika kasus sidang Sambo itu kan rame ya, ada konsorsium 303 gitu ya. Dan kita nggak tahu nih nasibnya seperti gimana nih seperti sekarang gitu ya. Apakah ini ada atau enggak, kan kita masih bingung gitu. Itu yang terjadi demikian. Kemudian juga di sisi lain juga sepertinya ini ada tebang pilih gitu ya. Ada yang diproses, ada yang nggak diproses. Padahal kalau kita lihat misalnya kemarin kan juga banyak selebgram, artis-artis, influencer yang dipanggil gitu ya. Kemudian ya tiba-tiba dilepaskan gitu aja dengan alasan oh mereka nggak tahu ini judi gitu. Padahal kan menurut Undang-Undang ITE nomor 27 tahun 2008 gitu ya, yang kemudian terakhir direvisi menjadi Undang-Undang 1 2024. Ini kan perjudian ini merupakan hal yang dilarang gitu kan, dengan ancaman hukumannya 10 tahun penjara maksimal dan atau denda 10 miliar rupiah gitu kan. Di dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 ini dinyatakan bahwa yang membuat dapat diaksesnya situs gitu ya, atau layanan judi online mentransmisikan gitu ya, itu kan yang harusnya juga ya termasuk juga influencer harusnya kena gitu. Nah ini yang kita harapkan dari kehadiran Satgas pemberantasan judi online gitu ya, ini bisa benar-benar komprehensif gitu ya, walaupun juga mungkin juga ada juga ya kok baru sekarang sih gitu ya, mungkin tadi Pak Santos juga menyampaikan gitu ya, ya mungkin inilah ya udahlah better late than never ya, bahwa ini merupakan upaya kita bersama, pintu masuk agar benar-benar nih kita jangan lagi kemudian nanti on off gitu ya, kita konsisten memberantas judi ya kalau bisa ya sampai ke akar-akarnya, karena dampak negatifnya jelas gitu. Karena termasuk jadi tadi persoalan ekonomi gitu ya, ini kan juga terdampak. Karena apa? Karena ternyata sumber orang bermain judi online ini adalah pinjaman online gitu ya. Dan pinjaman online itu akan mempengaruhi ekonomi negara nih, karena yang gagal bayarnya juga akan besar gitu ya. Jadi bisa dibayangkan tadi angka bukan hanya 1 triliun, 2 triliun, tapi ternyata yang disedot dari masyarakatnya sudah mencapai 500 triliun gitu kan. Angka yang tentunya kalau dipakai untuk pembangunan nasional gitu ya, membangun kesejahteraan masyarakat tentu lebih berdampak positif dibanding kemudian diambil untuk judi online. Ya, selain tadi beberapa faktor penyebab mengapa kemudian cukup kompleks ya soal judi online ini Anda sampaikan dan juga aksesnya begitu terhadap hal-hal yang negatif, tapi apakah Anda juga ikut meyakini bahwa memang ini semakin diperparah karena ada oknum-oknum orang dalam di kementerian, di penegakan hukum misalnya di aparat kita yang ikut melindungi ya atau terlibat dalam eksistensi praktik judi online ini? Ya, Suara Indonesia. Ya. Ya silakan Mas Heru. Ya suara di masyarakat kan seperti itu, ketika ada upaya yang tidak seimbang, kemudian juga seolah-olah tebang pilih, ini kan masyarakat curiga gitu, ini ada apa gitu ya, apakah memang judi online ini juga di-backingi gitu ya, apakah itu oleh aparat penegak hukum, apakah juga mungkin unsur-unsur kementerian gitu ya, walaupun memang ini harus dibuktikan gitu, karena ya betapapun kita kan juga nggak bisa kemudian melempar tudingan seperti itu. Tapi harapan masyarakat dan juga mungkin juga tanda tanya masyarakat inilah yang harus dijawab oleh nanti siapapun yang mengurusi Satgas gitu ya, agar ya memang tidak ada lagi kecurigaan bahwa yang dilakukan ini adalah untuk kemajuan bangsa, untuk bagaimana kita sama-sama memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, ada beberapa upaya ya, kita juga harus melihat bagaimana peran pemerintah untuk berupaya menyelesaikan soal judi online ini. Ada Satgas yang dibentuk, ada Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden, ditekan oleh Presiden Jokowi. Ada tadi ada berapa ribuan akun lah yang kemudian diklaim oleh Menko Polhukam sudah dibekukan, dan ada yang aplikasi-aplikasi sudah diblok begitu. Upaya-upaya ini menurut Anda belum cukup maksimal ya, Mas Heru, atau seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya sebenarnya ada upaya, kita harus akui bahwa ada upaya yang dilakukan pemerintah. Tadi cuman masalahnya adalah on off gitu ya. Jadi kalau ketika ramai masalah judi dibicarakan di media, mulai kemudian diblokir gitu. Padahal ketika kita memblokir hari ini, kemudian didiamkan, tidak ada upaya lagi untuk pemblokiran dalam waktu 1 bulan. Wah ini kan juga bagaikan jamur di musim hujan, tumbuh mati 1 tumbuh 1000 kan gitu kan. Ini yang terjadi secara terus menerus seperti itu.
Tapi di samping itu juga tadi misalnya ada orang-orang yang kemudian ya kita udah tahu misalnya nih influencer itu mempromosikan judi gitu ya. Tapi kemudian ya nggak tahu pertama mungkin nggak dipanggil, kemudian kalaupun dipanggil kemudian ya udah lepas gitu aja. Jadi efek jerah terhadap para pelaku judi online termasuk yang memarketingin gitu ya, yang memasarkannya juga kan ketika tidak ada efek jerah tentu masyarakat juga melihat oh dia aja kok aman-aman aja kok, mungkin ada restu nih dari pihak-pihak tertentu gitu ya, ada kecurigaan gitu ya. Nah ini yang kemudian juga ya tentunya harus dijawab nih, jangan lagi masyarakat dibuat memberikan kesan seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Santoso. Kalau kemudian memang ada aroma backingan ya di balik judi online, baik itu dari aparat negara kah atau oknum instansi pemerintahan terkait kah, bagaimana dengan fungsi Komisi 3 yang Anda kemudian juga ada di sana dalam melakukan pengawasan, dan catatan kritis apa yang kemudian Anda berikan agar adanya oknum-oknum orang dalam ini tidak memperparah keadaan? Ya, saya ingin mengingatkan bahwa Perpres Satgas ini itu Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum adalah Kapolri sendiri. Sehingga dengan jabatan itu yang ex officio penegakan hukum dipegang oleh Pak Kapolri, saya berharap bahwa Pak Kapolri benar-benar bertindak sesuai dengan prosedur dalam rangka pemberantasan judi online ini. Jadi siapapun yang membackingi, apapun jabatannya, baik di Polri maupun di instansi lain, harus benar-benar ditindak. Jadi jangan karena satu korup, maka dilindungi, kemudian pihak lain yang sebenarnya tidak menjadi penentu maraknya judi online ini malah dikenakan sanksi atau dipidanakan. Saya berharap tindakan ini komprehensif karena seluruh rakyat tahu bahwa Kominfo ini kalau bergerak benar-benar, ini judi online tidak ada lagi, termasuk dalam hal penegakan hukumnya oleh Kapolri. Ya. Jadi kalau masih ada berarti nggak benar-benar ya Pak? Ya kita berharap supaya maksimal. Ini contoh nih fenomena di negeri kita. Soal narkotika, begitu narkotika masif dan tidak bisa ditangani oleh pemerintah, maka ada usulan sedang dibahas di dalam pembahasan RUU tentang narkotika, bahwa para pengguna itu jadi korban, direhab. Padahal dulu mindsetnya adalah pengguna ya pelaku tindak pidana. Bahkan sekarang ada wacana untuk judi online, yang ikut judi online jadi korban, akhirnya diusulkan diberikan bansos. Ini mau jadi apa negara ini jika orang-orang yang melakukan tindak pidana dan merusak dan merupakan penyakit masyarakat, negara kalah. Tapi malah memberikan kompensasi yang justru akan menciptakan situasi kondisi yang tidak bisa tertangani, sehingga negara akhirnya kalah. Saya berharap negara tidak kalah, Perpres Satgas ini benar-benar dilakukan, dan saya berharap Satgas ini tidak bekerja seperti air mengalir. Jadi kalau air mengalir kan ya dari atas ke bawah gitu, harus ada inovasi dalam rangka pemberantasan ini. Ini penyakit masyarakat. Baik, terakhir saya ke Pak Heru, jadi apa masukan Anda ya? Ini kan kita tengah melihat upaya-upaya pemberantasan judi online tengah dilakukan. Apa masukan Anda agar ini benar-benar selesai dan bisa diberantas secara maksimal? Yang pertama tentu pemberantasannya harus komprehensif dan tidak on off, jadi harus konsisten gitu ya. Kemudian kedua, dari Satgas ini kita harapkan ada target jangka pendek dan jangka menengah gitu ya. Jadi kalau target jangka pendek tentu adalah bagaimana kita membuktikan bahwa misalnya tadi terkait dengan konsorsium 303 ini ada nggak sih gitu ya. Kemudian juga teman-teman Halo Mas Heru. Baik, tampaknya ada gangguan sinyal. Ini jangan berjudi gitu. Cuma kalau misalnya itu tidak diberikan ya tentunya juga
Ya kalau demand-nya ada, tentu yang supply-nya juga tidak akan berhenti juga nantinya gitu. Baik, kita kawal, kita lihat bersama Pak Heru dan juga Pak Santoso bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk bisa memberantas judi online secara maksimal. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi masukan dan juga diskursus di masyarakat yang penting untuk bisa mencerahkan publik agar tidak terlibat juga di praktik judi online. Terima kasih banyak waktunya, selamat malam Bapak-Bapak.